Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab GPBSI, acara yang memperluas wawasan iman dan meneguhkan iman dalam Yesus Kristus. Saudara, kita sedang membahas top 10 topik terfavorit Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Sebelum kita masuk ke topik terfavorit nomor 4, silakan subscribe, like, share, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Ketika pembahasan berlangsung, saudara juga bisa menuliskan tanggapan saudara pada bagian kolom komentar. Baik, apakah topik terfavorit nomor 4? Itu adalah kemana roh orang mati menurut Alkitab. Telah hadir bersama saya Evangelis Diata. Shalom. Shalom Pendeta Yudi. Mengenai kondisi manusia setelah kematian. Sepertinya topik ini selalu menarik perhatian ya. Ya, karena semua orang pastinya punya rasa penasaran. Setelah mati nanti kemana? Semua orang, baik orang percaya maupun orang nggak percaya, nantikan adanya kelegaan setelah kematian. Juga takut terhadap adanya penderitaan setelah kematian. Ya, memang menjadi suatu perenungan yang mendalam karena setiap kali dinyanyikan kalau ulang tahun gitu ya, panjang umurnya. Tapi manusia tidak bisa mengelak dari maut karena dosa. Ya. Dan yang bikin penasaran lagi bagi orang Kristen ya, bagi saya pribadi, ketika baca Alkitab secara sekilas, sepertinya tidak banyak penjelasan mengenai dunia setelah kematian ini. Bentuknya bagaimana, ada tahapan-tahapannya apa saja, detailnya hal apa yang akan kita lakukan dan kita alami di situ. Sekilas yang muncul hanya, di sorga tidak ada air mata. Akan ada sukacita kekal. Tapi di neraka ada penderitaan karena api, penderitaan kekal. Ya, tapi sebenarnya Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa hal itu ada. Ya. Itu ada dan Tuhan berpesan kepada kita jangan sampai masuk ke dalam penghukuman kekal. Ya. Dan saya juga jadi teringat firman di Yohanes 3 ayat 12 bahwa manusia sulit untuk memahami hal-hal surgawi yang Yesus hendak sampaikan dan hanya terus terpaut kepada hal-hal duniawi yang kelihatan saja. Dan maka saya pikir, ketika kita dalami Alkitab, ketika kita mulai memahami dunia rohani Allah, barulah kita akan bisa mengerti, memahami sorga dan neraka itu secara lebih jelas. Ya, menarik sekali untuk pembahasan hari ini kita perhatikan lagi, ya. Kita renungkan lagi. Kemana roh orang mati pergi menurut Alkitab? Ya. Baik, mari saudara kita saksikan bersama-sama. Terlebih dahulu, kita harus tahu tentang apa itu yang disebut orang mati. Ketika Alkitab sebut orang hidup, itu maksudnya apanya yang hidup? Rohnya. Coba buka Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, pada firman Yesus ini kita bisa temukan ada 4 jenis orang. Satu, orang-orang mati mereka. Rohnya mati, tubuhnya juga mati. Orang yang mati, roh dan tubuh. Lalu orang-orang mati, rohnya mati dan tubuhnya hidup. Orang yang mati, rohnya. Ada kesempatan untuk bertobatnya. Lalu kamu itu ya, yang bertanya pada Yesus ya, kamu rohnya hidup, tubuhnya juga hidup. Kemudian ada orang yang rohnya hidup dan tubuhnya mati. Yaitu siapa? Orang-orang yang tertidur. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Kemudian Lukas 8 ayat 52. Nah, terakhir keempat siapa? Yesus kan? Dikatakan aku gitu, Yesus. Roh orang yang hidup, roh dan tubuhnya. Nah, Yesus mengajar murid-murid untuk pergi membangunkan Lazarus yang sudah mati. Nah, di saat itu murid-murid pikir Lazarus sudah tertidur, tetapi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya mereka nggak sadar Lazarus sudah mati. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oleh karena itu, Yesus berkata, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, konsep ini harus kita pahami.
Ya, barusan Pendeta Yun memberikan penjelasan dari Matius 8 ayat 22 bahwa definisi tentang hidup dan mati itu ternyata lebih dalam daripada apa yang biasanya manusia pikirkan. Ya, bisa saja seseorang masih hidup tapi di mata Tuhan sudah mati. Ya. Ya, seperti dikatakan di Wahyu 3 ayat 1, dikatakan hidup tapi sebenarnya mati. Ya, dan sebaliknya juga Yesus berkata ya, Abraham, Ishak, Yakub yang sudah ribuan tahun yang lalu mati, ternyata adalah orang-orang hidup, bukan orang mati. Matius 22 ayat 32. Ya, jadi kalau melihat hal ini, kita bisa merasakan bagaimana Yesus hendak mengajarkan dunia rohani yang begitu mendalam. Dan Yesus juga berpesan kepada kita untuk berjaga-jaga. Ya. Maka ini juga suatu aspek yang penting untuk kita pahami, untuk mengerti tentang dunia setelah kematian. Ya. Dan berhubungan dengan ini juga orang-orang masih banyak penasaran tentang tempat yang akan didatangi setelah kematian. Ya. Apa ada sorga, ada Firdaus, ada juga neraka, ada alam maut. Apa bedanya? Apakah setelah kita mati kita langsung ke sorga, atau nanti setelah kebangkitan baru kita ke surga? Baik, saudara, kita saksikan cuplikan pembahasannya. Di kerajaan surga atau di neraka, kondisi orang-orang itu roh, jiwa, serta tubuhnya bersatu. Dan di Alkitab juga ada konsep Seol dan Firdaus untuk roh dan jiwa tinggal untuk sementara. Jadi berbeda ya, sorga dan neraka di mana roh, jiwa, serta tubuh masuk, dengan Seol dan Firdaus di mana hanya roh dan jiwa saja yang tinggal di situ. Ya, lebih tepatnya harus dibedakan. Maksudnya harus kita bedakan. Tapi setelah mati, sudah ditentukan akan ke surga atau ke neraka. Apakah roh orang mati itu ketika terbakar di neraka bisa merasakan panas? Tentang ini, kita harus lihat bagaimana kondisi orang pada waktu kebangkitan. Di Alkitab dikatakan tentang kebangkitan terakhir untuk orang-orang jahat. Yesus berkata bahwa kebangkitan itu ada dua macam kebangkitan. Ada kebangkitan hidup, juga ada kebangkitan untuk dihakimi. Ya, coba buka Alkitab. Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Baik, firman Tuhan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. Yesus yang telah bangkit berfirman bahwa roh itu tidak ada daging dan tulangnya kan. Tapi Yesus sendiri, Yesus bangkit roh maupun tubuhnya. Maka bagaimana? Itu memperlihatkan kondisi yang ada daging dan tulangnya kan. Lukas 24 ayat 39 sampai 42. Yesus pada tubuh kebangkitannya, Yesus bisa makan ikan bakar. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus bangkit secara roh maupun tubuh. Seperti demikian, kebangkitan jemaat yang percaya pun bukan hanya roh saja yang dibangkitkan, tetapi roh maupun tubuh dibangkitkan. Bisa kita katakan bahwa kebangkitan untuk penghakiman pun sama. Yaitu roh jiwa yang akan masuk ke api neraka pun ada tubuhnya juga. Yesus berkata di Markus 9 ayat 43 dan 48 bahwa api neraka itu tidak padam. Api neraka itu tidak padam. Jadi jika masuk ke neraka akan merasakan panasnya api yang tidak padam. Dan tentu meskipun jenazah seseorang yang jahat itu terbakar, itu tetap bisa dibangkitkan dan dihakimi. Lewat kebangkitan untuk penghakiman, maka tidak akan mati dan merasakan penderitaan. Kita tidak bisa tahu penderitaan seperti apa yang dirasakan. Apakah suhunya itu 1000 derajat, 10.000 derajat, 100.000 derajat. Kita tidak tahu. Penderitaan tersebut diekspresikan dengan ungkapan yang bisa dipahami oleh manusia di dunia ini. Yang pasti disebutnya api yang tidak padam untuk selama-lamanya dan penderitaan yang parah.
Coba buka Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saya harap kita semua tidak merasakan penderitaan tersebut. Tadi Pendeta Yun jelaskan mengenai kebangkitan untuk hidup kekal dan kebangkitan untuk hukuman kekal. Hanya yang mungkin masih banyak dipertanyakan oleh orang-orang adalah jika ada seorang yang berdosa, dia mati, ya tentu dia baru mengalami penderitaan ketika bangkit nanti kan. Lagi pula orang sudah mati kan nggak bisa ngerasain apa-apa. Ya, nah, maka di acara-acara pemakaman kita sering dengar ungkapan ya, sekarang dia sudah terbebas dari segala penderitaan di bumi ini, sudah bahagia di sisi Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang sudah mati tubuhnya, sebelum kebangkitan di waktu akhir, apakah dia bisa merasakan suatu penderitaan atau kebahagiaan? Kan tubuhnya masih ada di kubur, orang bisa berpikir seperti itu kan. Ya, mengenai hal ini sebenarnya Yesus sudah jelaskan dengan tegas melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Baik, mari kita saksikan cuplikannya bersama-sama. Silakan. Jadi di Lukas pasal 16, Yesus memfirmankan tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus, arti namanya pertolongan Tuhan. Jadi setelah mati, dia kemana? Setelah mati dia kemana? Alkitab bilang setelah dia mati, malaikat bawa dia ke pangkuan Abraham. Ya, istilahnya Firdaus kan? Ya. Firdaus, bahasa Yunaninya Paradaisos, yaitu surga, tempat kenikmatan kekal. Firdaus yang dicatat di Alkitab menunjuk kepada tempat di mana Tuhan sendiri ada. Saya teringat di kayu salib mengenai Firdaus ini, Tuhan Yesus juga berkata kepada penyamun sebelah kanan, hari ini kamu akan bersama denganku di Firdaus. Betul. Firdaus adalah tempat yang diberkati. Tempat bagi orang-orang yang menjalani kehidupan iman dengan baik. Tempat khusus yang akan didatangi oleh orang-orang yang percaya, yang hidup tanpa dusta. Nah, sebaliknya orang kaya itu masuk ke alam maut. Bahasa Yunaninya Hades. Alam maut atau Hades ini adalah tempat orang-orang menerima hukuman setelah mati. Dan alam maut ini sudah dirasakan tepat setelah kematian tubuh di bumi ini. Nah, di situ orang kaya yang tidak percaya merasakan penderitaan yang besar dalam api kan. Yang pasti ketika orang kaya itu dikubur, tubuhnya ada di mana? Alkitab bilang tubuhnya ada di bumi. Jadi belum dibangkitkan untuk penghakiman. Ya, tetapi meskipun begitu, orang kaya tersebut berteriak karena penderitaan di alam maut. Jadi rohnya yang mengalami penderitaan ya. Ya betul, karena sangat panas, ia memohon untuk diberikan air, bahkan setetes air di ujung jari. Nah, melihat ini, kita bisa bayangkan kan, penderitaan neraka itu bukan penderitaan jasmani semata. Karena tubuh jasmani orang kaya itu ada di bumi ini, rohnya yang ke alam maut kan, dan ada penderitaan yang dialami oleh rohnya di alam maut. Nah, itu diekspresikan sebagai kehausan yang dialami tubuh jasmani ini. Penderitaan di alam maut itu bukanlah penderitaan jasmani semata. Bisa kita lihat, itu adalah penderitaan yang melampaui penderitaan jasmani. Jika neraka itu sementara, surga pun sementara. Tetapi surga maupun neraka itu kekal. Jadi sebelum penghakiman yang terakhir datang, kejahatan dan kebaikan itu sama-sama ada di bumi ini. Tetapi pada saat penghakiman, pasti kejahatan dan kebaikan dipisahkan. Hasilnya terbagilah dua, hidup kekal atau hukuman kekal. Matius 25 ayat 46 mengatakan demikian. Jadi di atas kayu salib, Yesus menanggung semua penderitaan yang seharusnya kita terima. Betapa bersyukurnya kita kan? Amin, amin. Ketika kita percaya itu, maka penderitaan kita pun dihapuskan. Tapi jika kita tidak percaya, maka masing-masing kita harus menanggung penderitaan tersebut.
Oleh karena itu, jika ingin pergi ke surga, kita haruslah lahir baru lewat air dan Roh Kudus. Amin. Maka dalam kehidupan iman kita hari ini, penting sekali untuk hidup dengan saleh. Surga itu ada pada hari ini, di dalam mereka yang menyambut firman Tuhan. Sama seperti itu, harus kita ketahui bahwa neraka pun ada pada hari ini. Orang-orang yang tidak memiliki surga hari ini, tidak akan berhubungan dengan surga di masa depan. Surga bukanlah suatu khayalan masa depan, melainkan saya percaya bahwa itu adalah hari ini. Pembahasan hari ini mengingatkan kita tentang pemisahan antara kejahatan dan kebaikan, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Ini sebenarnya topik tentang akhir zaman, tapi pada akhirnya ini bicara juga mengenai kekudusan ya. Ya, dan seperti yang tadi disampaikan, kita harus memiliki surga hari ini ya. Pernyataan yang sangat bagus sekali gitu. Jika kita ingin masuk surga, kita perlu memperhatikan kehidupan iman kita pada hari ini. Kekudusan kita. Maka dalam buku-buku seri Sejarah Penebusan, karya Pendeta Abraham Park, seri keempat khususnya ya, tentang raja-raja. Setelah menuliskan sejarah raja-raja, di paragraf terakhir selalu dipesankan kepada kita, oh kita harus sebagai orang percaya, harus menjaga kekudusan kita dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Baik, terima kasih Evangelis Diarta. Saudara, demikianlah pembahasan topik terfavorit nomor 4. Apakah topik terfavorit nomor 3? Nantikan Top 10 Tanya Jawab Alkitab hanya di channel GPBSI Jakarta di Selasa depan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati dan Shalom.